Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras, meeting sana-sini, tapi hasilnya kok gitu-gitu aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah sebuah ide yang mungkin bisa mengubah cara pandang Anda. Judulnya emang provokatif, tapi ini penting banget. Mungkin selama ini bukan produk Anda yang salah. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat buat para profesional farmasi, kan? Kenapa ya strategi sales kita kok kayaknya sering banget mentok? Kita udah coba segala cara, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Jawabannya, ternyata seringkali tersembunyi di tempat yang nggak kita duga. Oke, kita mulai dari awal ya. Anggap aja kita lagi jadi dokter buat strategi kita sendiri. Pertama-tama, kita perlu kenali dulu gejalanya. Apa aja sih tanda-tanda kalau buku panduan yang kita pakai selama ini udah usang dan nggak relevan lagi? Coba deh cek, relate nggak sama kondisi Anda sekarang? Logbook kunjungan penuh sesap, tapi angka penjualan ya gitu-gitu aja. Hubungan sama dokter sih oke, akrab malah. Tapi kok nggak ada keputusan pembelian ya? Produk kita secara data klinis jelas lebih unggul. Malah dibilang kemahalan. Dan puncaknya, feedback dari atas selalu sama. Coba lebih agresif lagi. Bikin pusing kan? Nah, ini dia nih jebakan yang sering terjadi. Reaksi pertama pas ada masalah biasanya apa? Oh, sales turun, pasti tim marketingnya kurang galak. Target meleset, kunjungannya kurang banyak nih. Kedengarannya sih simpel, cepat, dan solutif ya, tapi sayangnya pendekatan kayak gini hampir selalu salah alamat. Sekarang, kita masuk ke inti masalahnya. Jadi, masalahnya itu seringkali bukan di tim kita, bukan di usaha kita, dan bahkan bukan di produk kita. Biang kerok yang sebenarnya adalah kegagalan kita buat beradaptasi sama sebuah realitas baru, realitas yang namanya sistem. Gini, dunia kesehatan itu udah berubah total, terutama sejak era JKN. Aturan mainnya ditulis ulang semua. Cara rumah sakit mengambil keputusan, cara mereka menghitung untung rugi, semuanya beda. Tapi, cara pikir dan strategi kita seringnya masih ketinggalan zaman. Kita masih pakai peta lama buat jalan di dunia yang baru. Coba lihat perbedaannya. Ini penting banget. Di satu sisi ada mengobati gejala, misalnya menekan tim marketing atau nambah frekuensi kunjungan. Ini ibaratnya cuma nempein plester di luka yang dalam. Di sisi lain, ada mendiagnosis akar masalah. Ternyata produk kita nggak masuk formularium. Ternyata rumah sakit lagi defisit. Ternyata strategi kita nggak nyambung sama sistem pembiayaan mereka. Beda banget kan? Jadi, ini dia kuncinya. Sebuah ajakan untuk merombak cara berpikir kita. Fokus kita harus digeser. Bukan lagi cuma soal seberapa hebat produk kita, tapi seberapa jago kita membaca dan menavigasi sistem di mana produk kita itu berada. Oke. Kita udah tahu nih masalahnya ada di sistem. Terus solusinya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di bagian ini kita akan bedah dua senjata baru yang bisa kita pakai. Satu buat diagnosis, satu lagi buat terapinya. Logikanya simpel banget. Kalau penyakitnya ada di sistem, ya alatnya juga harus yang baru. Buat diagnosisnya, kita pakai yang namanya root cause analysis atau disingkat RCA. Anggap aja ini CT scan-nya. Nah, setelah diagnosisnya ketahuan, buat terapinya kita pakai siklus Plan, Do, Study, Act atau PDSA. Ini resep dan rencana perawatannya. Dan yang perlu dicatat baik-baik, RCA ini bukan alat buat nyari kambing hitam ya. Tujuannya bukan buat nunjuk siapa yang salah. Tujuannya adalah untuk membongkar kenapa sebuah masalah bisa terjadi. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi mengapa ini bisa kejadian. Fokusnya ke proses, bukan ke orang. Biar kebayang, kita coba pakai metode simpel dari RCA, namanya 5 Whys. Kita mulai ya. Masalahnya, produk gagal disetujui. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa? Jawabannya, komite nggak setuju. Kenapa komite nggak setuju? Karena produknya dianggap nggak cost efektif. Kita gali lagi, kenapa dianggap begitu? Ternyata nggak ada analisis biaya yang sesuai sama sistem INACBGS. Loh, kok bisa nggak ada? Ternyata tim kita cuma bawa data klinis. Nah, ini dia akar masalahnya. Kenapa cuma bawa data klinis? Jawabannya, karena strategi perusahaan memang belum diupdate untuk era JKN. Tuh kan? Ketahuan, masalahnya bukan di level presentasi sales, tapi di level strategi. Kalau RCA tadi udah berhasil nemuin akar masalahnya, sekarang giliran PDSA yang beraksi sebagai terapinya. Ini bukan sulap yang sekali jadi, tapi sebuah siklus cerdas. Pertama, kita plan. Bikin rencana berdasarkan temuan RCA tadi. Kedua, do. Kita coba jalankan rencana itu, mungkin dalam skala kecil dulu. Ketiga, study, kita pelajari hasilnya, apa yang berhasil dan apa yang enggak. Keempat, act, kita perbaiki dan ulangi lagi siklusnya. Terus menerus, sampai kita ketemu solusi yang paling efektif. Oke, sekarang kita udah punya peralatannya. Terus, gimana cara pakainya di lapangan? Intinya satu, kita harus mulai bicara pakai bahasa yang baru.
bahasa yang dimengerti oleh sistem. Pergeserannya ini drastis banget. Dulu kita mungkin fokus ngomongin promosi produk, harga per vial, atau keunggulan klinis. Sekarang kamusnya beda. Rumah sakit itu mikirin efisiensi sistem, total biaya per episode perawatan, dan yang paling penting, gimana cara mereka melindungi margin keuntungan mereka. Kalau kita masih pakai bahasa lama, ya jelas pesan kita nggak akan nyambung. Dan ini juga nggak kalah penting. Lawan bicara kita juga udah berubah. Dulu, mungkin kita fokus 100% ke dokter sebagai pengguna. Sekarang, dokter memang tepat krusial. Tapi penentu keputusannya yang pegang stempel persetujuan seringkali ada di komite, manajemen, dan bagian keuangan. Merekalah penjaga gerbangnya, dan mereka bicara pakai bahasa sistem dan angka. Sebagai penutup, semua ini pada akhirnya menuntut kita untuk mendefinisikan ulang peran kita. Ini bukan lagi soal jualan produk, ini soal menjadi partner strategis bagi sistem layanan kesehatan. Coba dilihat evolusi ini. Peran kita bertransformasi. Dari yang tadinya cuma promotor produk, kita harus jadi komunikator ekonomi berbasis nilai. Dari perwakilan penjualan jadi ahli strategi yang peka likuiditas. Intinya, dari penjual produk, kita harus menjadi seorang arsitek nilai. Keren kan? Tugas kita bukan lagi cuma nawarin barang, tapi merancang sebuah proposal nilai yang masuk akal secara ekonomi buat mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Di sistem yang baru ini, agresivitas dan volume itu dikalahkan oleh kedalaman pemahaman. Kemampuan untuk membaca sistem, bicara dalam bahasanya, dan memposisikan produk kita sebagai solusi, itulah kunci kemenangan yang sesungguhnya. Jadi, saat kunjungan Anda berikutnya, coba tanyakan ini pada diri sendiri. Apakah saya di sini hanya sebagai seorang pengunjung? Atau saya datang sebagai seorang pemecah masalah? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan karir Anda di era yang baru ini.